Alhamdulillahilladzi hadana lihamdih wa ja'alana min ahlih linakuna liihsanihi minasyakirin wa liyajziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah Kota Baru yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema mengkhawatirkan rezeki esok hari, apakah dosa atau tidak. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa jika seseorang mengkhawatirkan rezekinya esok hari, maka itu dicatat sebagai dosa. Jika kita mengkhawatirkan masa depan kita, masa depan anak keturunan kita dalam hal pendidikan, ekonomi, atau kualitas bumi tempat mereka tinggal nanti dan sebagainya, itu semua dianggap sebagai dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, meskipun ungkapan itu benar, tapi tidak dapat diterapkan secara mutlak. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, level keimanan seorang muslim itu beragam. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Muslim yang biasa, yang imannya masih bertambah dan berkurang, berbeda dengan orang yang keimanannya sudah mantap dan stabil, yang kita sebut saja sebagai wali. Muslim kebanyakan masih melihat kausalitas material. Nemenin istri hal ini yang sebenarnya lagi tidak tahun. disalahkan oleh Hadiahnya pengen agama. diantar ke pantai. Kekhawatirannya akan masa depan membuatnya terdorong untuk bekerja, membuatnya hemat dan menabung karena dia mengkhawatirkan masa depan dirinya setelah tua atau keturunannya. Hal ini bukan dosa baginya. Dia bekerja keras karena khawatir akan penilaian pimpinan, supaya esok bisa naik pangkat dan tidak dipecat. Itu juga bukan dosa bagi dirinya. Kemudian ada survei yang dia lakukan untuk memilih sekolah yang terbaik, misalnya untuk anak-anaknya. Dia khawatir anaknya tidak lulus ujian matematika. Banyak kekhawatirannya sehingga dia mengundang guru privat ke rumahnya. Itu juga bukan dosa. Bagi muslim kebanyakan semua itu adalah ibadah. Justru berdosa bagi mereka kalau level iman mereka bukan level iman seorang wali, tapi dia berbuat seolah-olah dirinya adalah wali. Dia bersikap besok mah bagaimana besok saja dan tidak mau berusaha. Atau dia mengatakan dengan dalih agama, rezeki ada di tangan Allah, kita serahkan saja kepadanya.
padahal mentalnya masih mental orang yang terpengaruh oleh sebab-sebab alamiah. Yang seperti itulah yang menjadi dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bagi seorang mukmin yang level imannya sudah tinggi, yang tadi saya katakan mari kita sebut sebagai wali, maka ia akan menyadari pertama-tama apa itu hakikat rezeki. Di dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan, ar-rizqu huwa ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayy, madian kana au ma'nawiyan. Rezeki adalah basis kehidupan setiap makhluk hidup, baik yang bersifat material maupun mental. Jadi seorang mukmin harus memandang bahwa rezeki itu bukan hanya benda material saja, bukan hanya kebaikan fisik atau keuntungan finansial semata. Bagi seorang mukmin, hidayah, iman, ilmu itu semua juga adalah rezeki. Kemampuan untuk bisa membaca hamdalah atas rezeki yang kita terima, baik yang fisik maupun yang mental, itu semua adalah rezeki. Bahkan kesadaran bahwa kemampuan untuk membaca hamdalah atas rezeki yang kita terima itu juga merupakan sebuah rezeki yang lain yang harus kita syukuri. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan pada awal khutbah tadi, surah Al-Baqarah ayat 212, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan orang kafir yang merasa segala yang ada di dunia ini adalah indah, sementara mereka juga menghina orang-orang yang beriman, yang menggambarkan ada kebahagiaan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu adalah kesadaran kedua yang harus ada di pikiran kita. Kita harus menyadari siapa sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah lah pemberi rezeki yang sejati. Lewat jalur apapun rezeki itu datang, pada hakikatnya Allah lah yang mendatangkannya. Dia tidak menghitung orang, usaha, atau apapun sebagai penyebab datangnya rezeki tersebut. Di dalam hidupnya, segala kebaikan yang dia mampu lakukan, semuanya adalah Allah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah masih mau memberikan kemampuan itu esok hari, maka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Lagi ulang tahun. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita untuk jujur menilai ke dalam diri kita masing-masing bagaimana kondisi kita yang sesungguhnya, agar kita dapat menyeimbangkan sikap dan perilaku kita terkait dengan rezeki tersebut dengan kondisi mental dan iman kita. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam mengatakan, iradatuka tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kalau kamu menginginkan makom tajrid, makom tidak berusaha menyerahkan rezeki sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sementara mentalmu masih memperhatikan asbab, masih memperhatikan sebab-sebab kausalitas duniawiyah, maka sikap seperti itu tidak lain daripada syahwat. Engkau beribadah, khusyuk beribadah, meninggalkan pekerjaan, itu juga syahwat dari egomu, bukan karena ingin benar-benar menyembah Allah. Wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Sementara jika engkau sudah menyadari ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang semua sebab, tapi engkau masih menginginkan
untuk mengerjakan sebab-sebab tersebut, maka itu termasuk engkau sudah turun dari derajat yang tinggi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam lewat Al-Qur'an, hadis atau perkataan ulama juga mengajarkan kita banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kepada kita. Itu agar setiap usaha dan perbuatan kita selalu terikat, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.